Selamat pagi, sahabat Siloam. Kembali lagi bersama saya, Dr. Nisita Widiastari, dokter umum dari Siloam Hospital TB Simatupang. Nah, sahabat-sahabat Siloam, pada pagi hari ini saya akan sharing informasi seputar kesehatan. Tentunya saya nggak sendiri nih. Pada hari ini saya akan ditemani oleh salah satu dokter spesialis kita, dokter spesialis syaraf bernama Dr. Dina Meliana. Selamat pagi, Dr. Dina. Pagi semua sahabat Siloam, saya Dr. Dina spesialis saraf. Oke, terima kasih banyak ya dok sudah mau meluangkan waktunya pagi hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih dok. Jadi pada pagi hari ini teman-teman kita akan membahas salah satu topik kesehatan yang sering banget nih kita temui sehari-hari. Jadi dok, mungkin di poli atau bahkan di rawat inap, saya tuh kerap sekali menemukan pasien-pasien dengan keluhan kesemutan. Kesemutannya itu terutama di jari-jari tangan, pergelangan tangan. Jadi kita akan membahas tentang carpal tunnel syndrome nih dok. Nah, mungkin beberapa sahabat-sahabat Siloam ada yang sudah pernah dengar atau mungkin baru tahu nih apa ya carpal tunnel syndrome itu. Nah, kita akan bahas secara tuntas dengan Dokter Dina pada hari ini. Oke dokter, mungkin dari hal yang paling mendasar dulu ya dok. Kira-kira carpal tunnel syndrome sendiri itu apa sih dok? Oke, kita bahas kupas tuntas mengenai carpal tunnel syndrome ya. Jadi CTS mungkin istilah singkatannya ya, carpal tunnel syndrome. Itu suatu kumpulan gejala di mana akibat dari penekanan saraf medianus yang ada di pergelangan tangan di sini ya. Makanya istilahnya carpal tunnel atau terowongan karpal karena dia terjepitnya di terowongan yang terbentuk dari tulang-tulang karpal. Ya. Oke, baik. Kira-kira penyebabnya itu apa sih dok? Kenapa bisa sampai menimbulkan nyeri di terowongan itu tuh apa yang menekan mungkin dok si syarafnya? Oke, jadi penyebab pastinya sebetulnya belum diketahui, tapi pada umumnya atau kebanyakan kasus itu penyebabnya itu disebabkan karena aktivitas yang berlebihan dan berulang-ulang pada pergelangan tangan, gitu ya. Fleksi ekstensi seperti ini ya. Faktor risiko yang paling sering itu faktor pekerjaan gitu ya. Pekerjaan yang memang harus melakukan pekerjaan itu berulang-ulang gini ya, fleksi ekstensi, kemudian harus menekan pada pergelangan tangan, atau mungkin pekerjaan yang harus banyak vibrasi atau getaran pada tangan, kemudian mungkin harus melakukan aktivitas yang posisinya kurang nyaman gitu ya pada pergelangan tangan. Selain itu sebetulnya ada faktor lain juga ya, faktor lokal. Contoh misalnya pernah ada trauma gitu ya, atau kecelakaan sehingga merubah dari anatomi dari pergelangan karpal ini. Kedua, mungkin ada tumor gitu ya, atau ada kista yang sekitar pergelangan tangan. Kemudian banyak juga nih kasus ibu hamil ibu menyusui ya, kemudian obesitas, kegemukan, pasien dengan diabetes sering kita temuin kan ya, dan satu lagi hipotiroid itu juga mempunyai risiko terjadinya CTS ini. Gitu. Oke, baik. Ternyata berarti penyebabnya banyak juga ya dok ya? Iya, faktor risikonya banyak. Oke, mungkin bisa diberikan contoh nggak dok, kira-kira aktivitas atau repetisi kegiatan yang berulang itu contohnya seperti apa sih? Misalkan mengetik atau mencuci baju atau apa lagi dok kegiatannya? Jadi memang paling sering pada wanita ya, pada wanita, ibu rumah tangga itu ya, karena pasti repetitif ya, gitu ya, mencuci, memeras, masak gitu ya. Kemudian kalau pekerjaan kantoran mengetik, menulis gitu ya, itu juga sering ya, guru terutama ya yang mungkin harus banyak menulis juga. Kemudian aktivitas apalagi ya, mungkin kalau laki-laki gitu ya, mungkin suka yang hobi golf tuh, yang mungkin terlalu sering dan dia hobinya golf, jadi tangannya kan juga bisa juga ya, gitu. Mengayunnya itu ya dok ya. Atau mungkin yang tukang ya gitu ya, yang mungkin memang harus melakukan pekerjaan berat gitu menggunakan tangan. Oke. Baik. Nah, berarti kalau untuk gejalanya sendiri nih dok, kita berpindah ke gejala, apakah sebatas hanya kesemutan saja atau dari pasien-pasien tuh bisa merasakan gejala lain lagi dok?
Oke, kita masuk ke gejalanya apa sih CTS gitu ya. 94% memang gejala sensorik ya. Apa itu gejala sensorik? Mulai dari kesemutan, kebas, nyeri yang menjalar ya, dari pergelangan tangan sampai ke jari, terutama jari 1, 2, 3 sampai setengah ini ya. Itu di telapak tangan. Nah, keluhan sensorik ini awalnya mungkin hilang timbul ya, biasanya terutama pada malam hari atau sampai kebangun pada malam hari karena mengeluhkan kesemutan atau nyeri. Nah, dengan makin parahnya, misalnya tidak diobatin gitu ya, keluhan akan bertambah parah. Keluhannya akan terus menerus ya, bisa sepanjang hari mengganggu aktivitas. Nah, kemudian masuklah keluhan atau gejala ke arah motorik, di mana mulai terjadi kelemahan terutama pada ibu jari ya, sehingga dia misalnya pegang botol gitu, nah mudah terlepas. Atau mungkin membuka tutup botol dia mulai tidak kuat. Nah, lama-lama otot di tenar di ibu jari sini mulai mengecil atau atrofi. Itu. Baik-baik. Jadi gejalanya pun dibagi dua ya, Dok ya. Iya. Gejala sensorik dan gejala motorik yang bisa dirasakan. Kalau gejala sensorik mungkin tadi kesemutan-kesemutan, gejala motorik mulai nih lemah otot-otot tangannya gitu ya. Oke. Nah, kemudian Dok, kira-kira untuk sahabat-sahabat Siloam di sini, bagaimana sih cara mereka mengetahui kalau saya udah terdiagnosa carpal tunnel syndrome nih gitu. Biasanya apa yang harus dilakukan pemeriksaannya tuh, Dok? Oke, jadi pasien kalau datang nih ya, kita bagaimana sih mendiagnosa suatu carpal tunnel syndrome? Sebenarnya sederhana sih ya. Mulai dari keluhan udah tahu ya, tadi pasti gejalanya ya atau keluhannya ya seputar yang saya sebutkan tadi itu, semutan lah, kebas, nyeri itu di daerah jari. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan fisik, neurologis ya, dan kita tes provokasi yang khas pada CTS itu kita lakukan Palen test, itu dia akan positif. Gimana Palen test? Kita suruh tangannya seperti ini. Nah, nanti dia suruh tahan, dia akan merasakan kesemutan di telapak tangannya, gitu ya, bertambah atau jadi muncul kesemutannya atau bertambah ya. Kemudian kita bisa tes pakai Tinel test, provokasinya kita pakai hammer reflex, kita ketuk di daerah sini, tuk 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 begitu ya, nanti dia akan ada sensasi yang menjalar. Kemudian kita bisa tes kompresi, tekan aja di daerah sini ya, agak lama begitu, nanti dia akan ngerasain juga kesemutan juga. Ya, kemudian kita bisa juga misalnya dia udah muncul kesemutan terus gitu ya, coba suruh flick test begini, kita suruh kebas-kebasin, suruh relaxin gitu ya, dia hilang atau enggak. Nah, kalau misalnya udah mulai muncul yang kelemahan pada ibu jari, kita tes aja pakai botol ya, suruh pegang, dia kuat nggak, ya, mudah terlepas nggak. Itu aja. Nah, kemudian itu pemeriksaan fisik ya. Kita lanjut ke positif nih gitu ya. Kita curiga ke arah carpal tunnel syndrome. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang. Apa sih pemeriksaan penunjangnya? Kita periksa menggunakan EMG, elektromiografi. Kita periksa NCS-nya, nerve conduction study atau kecepatan hantar saraf di daerah tangan sini. Kita akan periksa saraf medianusnya, ulnarisnya, kita bandingkan apakah betul terjepitnya atau kompresinya di daerah carpal tunnel, di daerah medianusnya, saraf medianusnya. Nah, kemudian selain itu kita juga pertimbangkan pemeriksaan penunjang yang lain. Seandainya misalnya pasien kita anamnesa, saya pernah ada trauma atau jatuh atau kecelakaan, kita perlu ronsen juga daerah ronsen manus di sini ya. Bisa juga kita perlu USG ya. Kalau misalnya, kok ada benjolan gitu ya, ada massa gitu ya, kita curiga ada tumor, kita juga perlu USG. Kemudian kita juga mungkin perlu MRI cervical, MRI leher ya. Misalnya keluhannya kurang khas nih gitu ya, artinya pasien memang mengeluhkan di telapak tangan, tapi pasien juga mengeluhkan ada nyeri leher, ya kan? Nyeri leher, terus kadang rasa nyeri atau kesemutannya tidak jelas nih, kadang nyampe ke sini gitu ya. Mungkin kita perlu singkirkan dengan MRI cervical untuk make sure tidak ada jepitan saraf di leher gitu. Nah, satu lagi kita juga perlu periksa lab darah ya, untuk kan kita dari anamnesa tanya nih, pernah periksa gula darah enggak gitu ya, usia berapa, kita perlu screening adanya diabetes atau enggak. Nah, mungkin juga perlu apakah ke arah cek hormon tiroid, tapi itu agak jarang ya, biasanya lebih banyak pada pasien dengan diabetes.
gitu. Oke. Mungkin itu pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Ya. Oke, siap. Berarti komprehensif ya dok ya, pemeriksaannya tuh mulai dari tadi menanyakan keluhannya sampai pemeriksaan fisik juga, tadi ada beberapa pemeriksaan ya dok yang bisa kita periksa. Terus kemudian ada EMG, lalu pemeriksaan radiologi bila diperlukan kayak X-ray manus, kemudian perlu USG juga mungkin kalau ada benjolan ya, sampai kalau keluhannya tuh sudah ekstensif, mungkin ada gejala-gejala di area leher, kita mungkin perlu lakukan MRI juga. Oke, baik. Nah, kemudian nih dok, misalkan sudah dengan pemeriksaan, oke, kayaknya positif nih ke arah carpal tunnel syndrome. Kira-kira pengobatan yang perlu dilakukan pada pasien-pasien tuh seperti apa ya dok? Oke. Jadi treatment atau pengobatan pada CTS ini sebetulnya simpel sih ya. Kita bagi dua, konservatif dan operatif. Ya, konservatif itu terdiri dari mulai dari pasien juga harus mengistirahatkan ya pergelangan tangannya 2-6 minggu. Kemudian kita bisa sarankan untuk pasang atau memakai bidai. Bidai itu splint atau penyangga pada pergelangan tangan yang dimana ada besi di sininya ya. Gitu. Nah, terutama harus dipakai pada malam hari. Gitu untuk menghindari saat tidur ketekuk gitu ya. Suka nggak sadar ya dok ya gerakannya ya. Betul, atau ketekan. Kemudian obat-obatan pasti ya, kita akan berikan obat nyeri, analgetik inflamasi, kemudian kita berikan steroid untuk mengurangi inflamasinya bisa sampai 2 minggu gitu ya. Kemudian vitamin B6 ya untuk membantu regenerasi sarafnya. Nah, next stepnya bisa juga kita injeksi lokal steroid pada pergelangan tangan ya. Nah, kapan indikasi untuk operasi? Nah, jadi bila keluhan tidak membaik dengan terapi konservatif. Kedua, keluhannya itu udah sangat mengganggu ya, mungkin dari awal datang udah sangat mengganggu nih ya, setiap hari udah mau aktivitas pekerjaan sehari-hari, dan kita juga berdasarkan nanti hasil MG-nya dulu ya, dari hasil MG, NCS-nya itu bagaimana. Kalau memang grade-nya itu grade 3 ke atas ya, ini sudah indikasi untuk langsung operasi ya. Dan satu lagi, kalau misalnya udah datang dengan keluhannya sudah mulai ada kelemahan, ototnya mengecil ya itu udah nggak perlu pakai konservatif lagi, langsung saja operatif ya dok disarankannya. Oke, baik. Jadi untuk pengobatannya sendiri pun dibagi dua dok ya, ada yang konservatif, kita mungkin bisa coba dulu pakai obat-obatan gitu ya, kemudian baru kalau masih dirasa kurang efektif mungkin kita akan memikirkan untuk tindakan operatif. Biasanya kalau untuk pengobatan secara konservatif sendiri ya dok, biasanya pasien tuh mengkonsumsi obat berapa minggu atau ada durasinya maksimal sampai berapa bulan gitu nggak sih dok? Jadi sebetulnya obat atau untuk terapi konservatif ini kita berdasarkan hasil MG atau NCS-nya dulu ya. Kalau misalnya dia grade-nya grade 3 ke bawah, kita masih bisa coba nih, biasanya masih perbaikan dengan terapi konservatif itu ya. Kita lihat aja dalam 2 minggu sampai 1 bulan gitu ya, keluhannya membaik signifikan atau tidak gitu. Baik, nanti dievaluasi lagi saat kontrol gitu ya, setelah 1 bulan itu minum obat. Baik. Nah, kemudian nih dok, kita tadi sudah bicara terkait pengobatannya. Kalau untuk pencegahannya deh, sekarang biar saya nggak kena carpal tunnel syndrome, dokter Dina, saya harus apa berarti? Untuk pencegahan kembali lagi ya, karena pencetusnya itu aktivitas atau pekerjaan yang berulang-ulang, yang berlebihan, ya memang menghindari itu pasti ya gitu. Tapi ya kalau pekerjaannya itu ya apa boleh buat gitu ya. Yang ada misalnya memang harus melakukan pekerjaan yang memang bebannya pada tangan dan pergelangan tangannya cukup berat, ya sediakanlah waktu untuk istirahat gitu ya, mengistirahatkan dulu lah ya, itu rest dulu lah, misalnya nggak terus gitu, misalnya harus ngetik terus ya, mesti harus ada istirahatnya, dan nanti ada exercise-nya yang mungkin akan saya kasih contohnya ya. Kemudian selain menghindari aktivitas gitu ya, otomatis kalau misalnya ada pasien dengan diabetes ya kontrol lah gula darahnya dengan baik gitu ya, supaya tidak menimbulkan salah satu komplikasinya neuropati ya ke arah CTS ini juga. Gitu ya. Kemudian ya posisi tidur agak susah juga ya untuk mengatur posisi tidur ya, memang kebiasaan tidur kalau bisa ya, kebiasaan tidur yang tangan menekuk ini harus dihindarkan. Kemudian satu lagi nih yang sering saya dapatkan di poli itu ya, pasien kebanyakan nonton handphone. Ya mungkin gitu ya, posisinya seringnya sambil tiduran dan posisi tangannya begini gitu ya. Jadi
posisi di mana wristnya atau pergelangannya itu menekuk terus. Ya, tanpa disadari datang, aduh kesemutan ini dong gitu. Ya, hal seperti itu ya. Nah, kemudian ya mencegahnya salah satunya yang mungkin bisa dilakukan adalah exercise ya. Exercise untuk CTS itu gimana sih gitu ya. Ya, satu bisa dengan gerakan kita bilang wrist stretch gitu ya. Jadi ini pergelangan kita ekstensikan begini, bisa ya gerakannya begini ya, gitu sekitar 15 detik gitu misalnya ya. Kemudian begini, ya 15 detik, bisa diulang 5 kali ya, kanan kiri, gitu ya, itu ya. Kemudian gerakan berikutnya simpel sih, buka tutup gini aja bisa, ya gitu. Kemudian bisa juga gerakan squeeze ini, squeeze gitu ya, gitu ya. Kemudian gerakan finger tapping, ya ini buat kalau misalnya banyak ngetik ya, stretchingnya begini aja nanti di kantor ya. Untuk ya, jari-jarinya ya. Tadi ya ini gitu ya. Nah, terus squeeze gitu ya, terus finger tapping tuh ya, atau pinch gini, gitu. Karena kan memang paling sering kan dari sini ya, gitu ya. Kemudian bisa kalau misalnya ada bola ya bisa squeeze pakai bola gitu ya. Gitu. Nah, ini nggak ada bola ya. Misalnya ada bola ya, kita juga bisa nih pegang bola terus kemudian fleksi, ekstensi gitu juga bisa. Ya. Gitu. Terus ada satu lagi misalnya begini, tangannya wristnya seperti ini lurus. Terus kemudian ini untuk melatih tendonnya juga bisa gitu ya. Itu nanti gerakan gini juga gitu ya. Exercise-nya cukup banyak bisa dilakukan sih untuk lebih, misalnya memang pekerjaannya harus menggunakan pergelangan tangan cukup signifikan ya, mau nggak mau diistirahatkan, exercise ini cukup membantu. Kadang pasien dengan CTS pun dengan exercise ini juga membantu ya. Itu kalau untuk exercise misalnya pasien udah CTS nih, untuk melakukan exercise ini baiknya pertama ya dikasih pemanasan dulu ya, bisa juga dikompres hangat dulu supaya mungkin ototnya lebih rileks. Nah, nanti setelah latihan untuk mengurangi rasa nyerinya bisa dikompres pakai dingin. Gitu. Gitu aja. Dok. Siap. Jadi pokoknya yang penting kita harus mengurangi intensitas aktivitas repetisi tadi. Kemudian bisa pakai exercise tadi ya, Dok ya. Apalagi exercise-nya murah ya, Dok. Maksudnya nggak pakai alat harus ke gym gitu ya. Alatnya pun tadi murah, bisa pakai bola aja. Betul. Oke lah. Wah, udah komplit banget nih, Dok. Kita dijelaskan ya, sahabat Siloam, dari apa sih carpal tunnel syndrome itu sampai pengobatan dan pencegahannya. Nah, mungkin nih Dokter Dina, aku ada beberapa pertanyaan nih dari para sahabat Siloam. Mungkin aku boleh bacakan satu-satu ya, Dok ya. Oke. Baik, Dokter. Ini ada salah satu dari sahabat Siloam bertanya, "Halo Dokter Dina, terkadang saat bekerja tangan kanan saya suka kebas dan kesemutan. Saya sudah pernah konsul ke dokter, katanya ini sudah mengenai titik saraf tangan kanan saya, Dok. Itu maksudnya apa ya, Dok?" Ya, maksudnya ya CTS ini ya, karena titik saraf tangan ya, iya karena kan sarafnya kena di pergelangan tangan ya, mungkin bahasa awamnya seperti itu ya, gitu. Tapi istilah medisnya adalah carpal tunnel syndrome. Siap, baik. Mudah-mudahan menjawab ya sahabat Siloam yang bertanya. Nah, kemudian nih Dok, ada pertanyaan berikutnya, Dokter Dina, bagaimana cara menyembuhkan tangan sebelah kanan yang sering kesemutan? Mungkin tadi udah kita bahas juga ya, Dok ya. Oke, udah saya ulang ya. Kalau misalnya pasien ada keluhan kesemutan di telapak tangan gitu ya, baik itu masih on off gitu ya, segera aja ke dokter saraf, ke dokter neurologi untuk kita periksakan apakah ini sudah kena yang namanya carpal tunnel syndrome gitu ya, karena kesemutannya kan biasanya khas di telapak tangan, di jari 1, 2, 3, sampai 4,5 di sini ya. Dan dia dengan tadi tes yang udah saya tunjukkan, malen, dia kan biasanya bertambah ya. Kemudian tinel, dia akan positif. Jadi kita periksa aja ke dokter saraf supaya kita bisa periksa lebih detail, ini CTS-nya udah derajat berapa, kita lakukan tindakan atau konservatif atau butuh operatif. Jadi kan semakin cepat terdiagnosa, jadi lebih baik hasilnya.
tata laksananya juga lebih tepat Iya. ya dok ya. Berarti jangan self diagnose tuh teman-teman sahabat Silom ya. Kita butuh juga nih untuk konsultasi ke dokter syarafnya. Oke dokter, mungkin ada pertanyaan terakhir nih dari Ya. sahabat Silom. Jadi pasien ini punya bisnis kerajinan tangan nih dok. Oke, dari pasiennya ini sepertinya sering kali tangan saya tuh lemah dan menghambat pekerjaan jadinya dok. Nah kira-kira seberapa parah carpal tunnel syndrome yang tidak diobati sampai bisa mengganggu mobilitas saya, begitu dok? Oke, ya ini salah satu contoh ya pekerjaan tadi ya menggunakan Kerajinan peralatan. tangan ya dok. Saya lupa, ternyata ada buat kerajinan tangan juga mempengaruhi ya. Ya. Dia sebutkan pasien tersebut bahwa sudah mulai ada kelemahan, berarti kan dia mungkin kelemahan pada terutama ibu jari, Ya. ya kan, karena dia harus kerajinan tangan ya. Itu artinya berarti gejalanya kan udah cukup parah ya, sudah mengenai motorik. Ya. Nah, kalau dia bertanya seberapa parah sih, sebetulnya sudah dialami sama beliau juga ya, gitu ya, dimana udah mengganggu aktivitas mobilitasnya dia. Betul. Untuk melakukan pekerjaannya dia, gitu ya. Ya memang paling parahnya biasanya saya sebutkan tadi ya, kelemahan, kemudian ototnya lama-lama mengecil di daerah otot tenar di sini, ibu jari gitu ya. Betul. Ya baiknya segera aja ke dokter neurologi, dokter saraf supaya bisa kita diagnosis, kita akan pemeriksaan EMG NCS, derajatnya berapa, tindakan operasi kemungkinannya ya untuk kasus ini. Kalau sudah sampai ada kelemahan, kemungkinan bisa grade-nya udah tinggi kan, membutuhkan tindakan operasi untuk pengobatannya. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Dokter Dina udah menjawab tuh sebagian banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat Siloam. Nah mungkin terakhir nih dok, sebelum kita tutup podcastnya, kita ada games nih biar lebih fun ya. Apa ini? Jadi kita akan bermain games mitos atau fakta. Oke dok, jadi nanti aku akan menyampaikan beberapa pernyataan. Nanti dokter coba clear up ke aku dan sahabat-sahabat Siloam, kira-kira mana pernyataan yang ini benar fakta atau ini mitos aja kayaknya. Oke, pernyataan pertama nih ya dok, ibu hamil rentan terkena carpal tunnel syndrome, fakta atau mitos dok? Tadi sudah saya sebutkan Udah kan? ya. Fakta. Ya. Kira-kira kenapa tuh dok lebih rentannya? Yap. Jadi ibu hamil kan pasti ada perubahan dari hormonal, perubahan berat badan, otomatis kan juga berat badan bertambah ya. Itu salah satu faktor risiko tadi apa? Obesitas juga kan? Betul. Overweight, obesitas punya faktor risiko untuk terhadap terjadinya CTS. Jadi ini fakta. Oke. Kemudian pernyataan yang kedua nih ya dok ya, untuk pembedahan carpal tunnel syndrome memiliki resiko besar dan tingkat keberhasilan yang rendah. Nah ini kira-kira mitos atau fakta dok? Mitos ya. Itu untuk pembedahan pada carpal tunnel syndrome ini termasuk pembedahan yang risikonya rendah lah ya, gitu ya. Karena kan pasien juga post operasi juga boleh langsung pulang. Jadi biasanya one day care surgery bisa ya. Dan angka keberhasilannya cukup tinggi ya. Karena kan semakin cepat ya, tergantung juga ya. Kalau pasiennya sudah bertahun-tahun dibiarkan sampai ada atrofi gitu ya. Ya itu pasti kan prognosis atau setelah operasinya kan beda dengan pasien kalau cepat datang, kesembuhan kembali sempurnanya jauh lebih baik gitu. Oke, siap. Nah kemudian yang terakhir mungkin ya dok, mengompres tangan dengan es batu dapat meredakan nyeri akibat carpal tunnel syndrome, itu mitos atau fakta? Oke. Fakta ya, karena kan mengkompres dengan dingin ya gitu ya. Ya mungkin nggak langsung es batu begitu ya, lebih baik pakai yang alat kompres itu ya. Itu bisa mengurangi inflamasinya, karena efek dingin dia mengurangi inflamasi sehingga akan mengurangi nyerinya. Oke, siap. Jadi mengurangi nyerinya secara tidak langsung karena efeknya antiinflamasi tersebut ya dok, suhu dingin ya. Oke, terima kasih banyak loh Dokter Dina. Kita hari ini udah bincang-bincang banyak banget mengupas tentang carpal tunnel syndrome. Aku yakin informasi yang sahabat Siloam dapat udah banyak banget nih. Nah mungkin nih ya dok, sahabat-sahabat Siloam yang mau konsultasi atau ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, kurang puas dari mendengar podcast hari ini, kalau mau ketemu Dokter Dina bisa kapan dan di mana nih dok? Oke, saya Dr. Dina Meliana, spesialis saraf, berpraktek di Siloam TP Simatupang. Saya ada dari hari Senin sampai Sabtu, pagi sampai sore. Silahkan
berkonsultasi kalau memang diperlukan. Ya. Oke, nah dicatat ya sahabat-sahabat Silom untuk waktu kontrolnya. Nah mungkin kita akan tutup dulu. Kita ketemu lagi di episode Tanya Aja Podcast by Silam Hospital TB Simatupang berikutnya. Sampai jumpa, salam Salam sehat. sehat.